Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk sharing bagaimana caranya menginstalasi sebuah sistem operasi varian dari Microsoft, yakni Windows 10. Tentunya teman-teman sebelum menginstalasi sistem operasi harus menyiapkan media instalasinya. Di sini saya menggunakan media instalasi flash disk dan menggunakan aplikasi Pentoy untuk menjalankan bootable Windows-nya seperti itu. Di sini yang saya gunakan Windows-nya adalah Windows 10 Pro versi 64 bit. Silakan teman-teman simak videonya. Ini adalah proses loading ya dari instalasi sistem operasi Windows-nya. Jadi silakan teman-teman tunggu saja nanti sampai di tampilan awal. Ini sudah masuk sampai di halaman awal dari instalasi sistem operasi Windows 10 ya. Jadi antara Windows 7, Windows 10 dan Windows 11 itu kurang lebih sama proses instalasinya seperti itu. Nah, di halaman ini atau di tampilan ini kita disuguhkan dengan 3 pilihan menu. Tapi di sini kita cukup mengganti menu yang di tengah ini aja. Jadi kita pilih waktu dan mata uang sesuai dengan negara kita. Ini kita pilih Indonesia. Kemudian setelah dipilih, kemudian kita tinggal klik tombol next. Kemudian lalu kita tinggal klik tombol install now. Ini kita tunggu lagi sebentar sampai muncul halaman berikutnya. Ini adalah produk G ya, pengisian produk G. Jadi setiap produknya Microsoft, khususnya itu Windows ya, apabila kita ingin menggunakan jangka panjang harus memiliki yang namanya produk G. Nah, ini kalau misalkan kita sudah punya produk G-nya, bisa langsung isikan di sini. Tapi jikalau kita belum punya, kita bisa pilih yang I don't have a product G. Dan kebetulan saat ini saya belum punya produk K dari Windows 10 Pro-nya, jadi saya pilih yang I don't have a product K. Kelemahannya adalah kalau misalkan kita tidak mengisikan produk K, itu nanti ada masa aktif ya, ada masa aktif yang tidak permanen dari Windows 10-nya. Mungkin fitur-fiturnya nanti tidak akan bisa digunakan semua sebelum kita memberikan atau memasukkan produk K tersebut. Untuk produknya sendiri bisa beli di Microsoft resmi ataupun mungkin di toko-toko online ya. Nah, ini adalah semacam persyaratan ya, agreement dari Microsoft-nya, teknis penggunaan dari Windows 10-nya. Jadi ini silahkan teman-teman baca, jika teman-teman mau baca. Kalau sudah, kemudian kita klik tombol I accept. Kemudian ini maksudnya artinya menyetujui ya, menyetujui dari persyaratan-persyaratan yang dijelaskan oleh Microsoft-nya terkait penggunaan Windows 10 ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan ya, antara upgrade dan custom. Nah, kalau upgrade ini misalkan begini, misalkan di laptop atau komputer saya ini sudah terinstall versi Windows 8 ya. Nah, kemudian saya mau upgrade ke Windows 10. Nah, saya tinggal pilih yang ini saja. Nah, kalau misalkan kita pilih yang ini, otomatis nanti file, kemudian settingan atau konfigurasi, bahkan aplikasi-aplikasi yang ada di Windows sebelumnya itu tidak akan terhapus. Ya, jadi kita bisa pilih yang upgrade. Nah, tapi kelemahannya, jikalau kita pilih yang ini, opsi yang ini, ya, otomatis nanti kalau misalkan ada virus ataupun malware itu tidak akan terhapus. Karena posisinya adalah Windows-nya hanya di-upgrade saja, tidak diinstal ulang secara full atau bersih seperti itu. Nah, saran saya, kalau kita mau install ulang, lebih baik kita install ulang fresh ya.
Kita install ulang fresh itu maksudnya adalah benar-benar pure install Windows dari nol. Jadi nanti partisi kita atau harddisk kita akan diformat seperti itu. Jadi tidak meninggalkan virus ataupun malware yang ada di laptop kita. Tapi ya ini opsi ya, terserah teman-teman yang mau pilihnya yang mana. Kalau misalkan dirasa komputernya masih oke-oke aja dari Windows sebelumnya, nggak ada virus, nggak ada malware, cuman hanya mau upgrade ke Windows yang lebih tinggi, ya silahkan pilih yang ini. Tapi untuk tutorial ini saya coba untuk pilih yang custom. Nah, ini adalah pemilihan harddisk ataupun partisi ya. Jadi di sini ada beberapa partisi yang nanti kita akan coba setting. Dan kebetulan ini laptop ya, benar-benar mau dikosongin datanya. Jadi partisinya akan saya delete semua. Jadi datanya sebelumnya ini sudah saya backup ke harddisk eksternal. Jadi ini saya delete dulu semuanya. Di sini dia menggunakan satu harddisk saja ya. Jadi terlihat dari drive nolnya ini. Kalau misalkan kita memiliki dua harddisk, nanti dia muncul di bawahnya ada drive 1 seperti itu ya. Nah, ini sudah saya delete. Kemudian kita buat partisi C dulu ya. Partisi C itu biasanya kalau saya install ulang gitu ya, itu minimum di kapasitas atau size-nya sebesar 128 GB. Dan itu menurut saya masih nyaman ya di kapasitas tersebut. Nah, tapi untuk di tutorial kali ini saya coba masukkan di 150.000 MB atau 150 GB untuk partisi C-nya. Kemudian kita apply, oke. Otomatis nanti dia akan terbentuk 3 partisi ya. Yang ini adalah partisi sistem, ini adalah partisi MSR, dan ini adalah partisi C-nya nanti. Tempat file Windows-nya itu nanti atau file sistem Windows-nya akan tersimpan di sini. Nah, kalau untuk dua partisi ini biasanya untuk bootnya ya, untuk bootnya, file-file bootnya akan disimpan di sini. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita bikin lagi ya. Untuk yang di unallocated space-nya ini kita tambahkan ya, atau kita bikin new. Di sini alokasinya saya biarkan aja seperti default. Sisanya ini saya habisin semua untuk partisi D seperti itu. Kalau teman-teman mau variasi bikin sampai partisi E dan seterusnya, ya silahkan dibagi aja lagi size-nya. Ini saya format dulu untuk partisi D-nya, dan yang C-nya juga akan saya format. Kita tunggu sebentar. Kita lihat ya, antara total size dan free space-nya itu nanti akan berbeda jika sudah diformat. Nah, ini ya. Nah, ini ketahuan partisinya sudah diformat seperti ini. Antara total size dan free space-nya itu dia berbeda. Beda dengan yang ini yang belum diformat. Indikasinya belum diformat itu seperti ini. Dia sama ya. Nah, ini kita format lagi untuk yang C-nya. Dan di sini kenapa saya bikin partisinya menjadi dua, ada C dan D. Nah, untuk C ini alasannya adalah untuk menyimpan sistem operasi ya. Sistem operasi, aplikasi-aplikasi yang akan kita install nanti taruhnya di C. Kemudian data D ini difungsikan untuk menyimpan data-data kita ya. Kenapa dibikin dua, nggak dijadiin satu partisi? Alasannya adalah supaya nanti pada saat ada trouble di sistem operasi kita, itu kita bisa dengan mudah melakukan install ulang. Jadi kita tidak perlu lagi membackup data misalkan ke harddisk eksternal atau ke SSD eksternal atau kita simpan ke cloud seperti itu. Jadi cukup kita simpan di data D saja data kita. Jadi nanti pada saat mau install ulang kembali, kita cukup hapus 3 partisi ini aja. Ya. Jadi tanpa harus mengganggu data pribadi kita. Otomatis data kita akan aman di sini seperti itu. Itu alasan kenapa saya biasanya menginstal ulang sebuah PC itu saya bikin menjadi 2 partisi, C dan D. Tapi jika teman-teman mau sampai DE dan seterusnya, itu variatif ya, suka-suka teman-teman aja. Ini kita tinggal next saja ya. Tapi sebelum di next, pastikan kita pilih partisi yang mau kita install sistemnya atau kita taruh sistem Windows-nya. Nah, kalau ini tadi saya fungsikan untuk data D, kapasitasnya gede, dan untuk C-nya tadi yang 150 GB. Jadi pastikan kita pilih dulu partisinya, kemudian kita tinggal tekan tombol next.
Nah, sampai di tahap ini adalah proses pengkopian file system ya dari media instalasi ke dalam hard disk atau SSD komputer ataupun laptop kita. Jadi ini kita tinggal tunggu aja ya. Kita tinggal tunggu saja seperti itu. Ya, ini proses pengkopian file dari media instalasi ke dalam hard disk ataupun SSD laptop ataupun komputer kita. Itu proses pertamanya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal tunggu. Langkah selanjutnya itu nanti dia akan coba untuk restart. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa klik langsung tombol restart ataupun nunggu aja sampai selesai. Nah, ini silakan teman-teman cabut media instalasinya, flashdisknya silakan dicabut ya. Nanti dia akan restart ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak cabut tadi, nanti dia akan kembali ke proses awal tadi. Nanti dia akan boot lagi ke flashdisknya. Jadi makanya itu wajib teman-teman harus cabut flashdisknya supaya dia tidak mengulang ya, begitu. Jadi ini kita tinggal tunggu saja prosesnya. Untuk pengkopiannya tergantung ya, tergantung dari spesifikasi komputer kita. Cepat enggaknya proses instalasi ini, kalau misalkan kita menggunakan SSD, tentu mungkin 10 sampai 20 menit itu sudah selesai. Tapi kalau kita menggunakan hard disk ya mungkin bisa sampai setengah jaman dalam proses instalasinya. Seperti itu. Ini kita tinggal tunggu saja sampai proses loadingnya ini selesai. Ini komputer atau laptop kita restart lagi. Kita tunggu saja sampai proses selanjutnya. Ya, ini adalah tahap selanjutnya ya. Kalau saya bilang itu proses finishing ya. Ini proses finishing seperti itu. Di proses finishing ini ya, kita pertama disuguhkan dengan pemilihan negara ya. Jadi ini udah otomatis di Indonesia. Jikalau tadi di tahap awal kita pilih mata uang dan format waktunya itu di Indonesia, otomatis nanti dia terarahkan ke negara itu sendiri. Ini kita yes saja. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah proses finishing ya kalau saya bilang. Nah, ini adalah dari pilihan keyboard layout ya. Ini kita langsung yes saja, di poll aja. Kemudian ini kita skip. Nah, di sini kita disuruh mengkoneksikan laptop atau komputer kita ke dalam jaringan internet. Nah, di sini saya pilih I don't have internet. Kemudian ini saya pilih continue with limited setup. Nah, jadi teman-teman pilih aja yang ini.
Ini untuk kesekian kalinya laptop atau komputer kita akan restart dan nanti akan disuguhkan lagi dengan tampilan yang kurang lebih sama seperti tadi, dan pilihannya juga kita pilih yang sama ya. Nah ini kita disuruh koneksi ke internet, saya tetap pilih I don't have internet. Kemudian ini kita pilih sama lagi, continue with limited setup. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah disuruh mengisikan nama ya, nama pengguna untuk laptop atau komputer kita. Ini kita bisa isikan. Di sini saya coba contohkan untuk isi namanya user. Ini sebenarnya sesuai keinginan teman-teman aja ya, bebas sebenarnya mau diisi namanya siapa. Passwordnya ya, jika teman-teman mau pada saat menyalakan komputer atau laptop itu harus mengisikan password terlebih dahulu, silahkan teman-teman masukkan passwordnya di sini. Tapi untuk tutorial kali ini saya kosongkan saja passwordnya. Jadi nanti komputer ini ataupun Windows ini tidak perlu mengisikan password untuk masuk ke dalam Windows itu sendiri. Nah ini silahkan teman-teman pilih ya, privacy setting untuk komputer ataupun laptop kita. Nah ini silahkan teman-teman baca aja. Tentunya nanti ini silahkan disesuaikan dengan privasi dari teman-teman sendiri. Nah ini saya save aja ya langsung. Pastikan di proses ini komputer atau laptop kita itu listriknya tidak mudah mati ya. Jadi pastikan komputer atau laptop kita jangan sampai mati ya. Karena khawatirnya nanti jika mati tiba-tiba itu bisa menyebabkan korup dari file instalasinya, dan itu nanti kemungkinan akan mengulang dari awal lagi, kemungkinan. Tapi beberapa kasus itu yang pernah saya coba, mati di tengah jalan, itu masih tetap bisa lanjut. Tapi khawatirnya kasus-kasus lainnya muncul gitu ya, korupel ya, yang mengharuskan kita untuk install ulang dari awal. Nah, jadi teman-teman pastikan kalau menggunakan laptop, casannya tercolok. Jika menggunakan komputer, ya pastikan di daerahnya itu sedang tidak ada pemadaman listrik atau mungkin gangguan listrik. Seperti itu. Oke, ini kita sudah masuk ya di desktop dari Windows 10. Nah, sampai di sini ada instalasi Windows 10-nya sudah benar-benar selesai. Jadi sistem operasinya sudah clear ya, terinstall. Jadi seperti teman-teman lihat ya, ini benar-benar kosongan, tidak ada aplikasi bawaan dari Windows sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini press install Windows 10 seperti itu. Nah, biasanya kalau setelah install seperti ini ya, saya coba akan prepare atau siapkan desktopnya dulu ya, dengan icon-icon seperti My Computer atau mungkin icon-icon lainnya. Nah, contohnya di sini saya masuk ke menu personalize ya. Kemudian saya pilih themes, kemudian saya pilih desktop icon setting. Nah, icon yang akan saya munculkan di desktop tuh yang ini ya, tampilan awal ini ya, komputer, user, dan kontrol panel. Kemudian saya oke. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah kita akses ke dalam komputer itu sendiri atau ke dalam settingan ya, settingan dari komputer itu. Seperti itu. Itu tujuan saya untuk menampilkan beberapa icon ini. Seperti itu. Nah, ini kita bisa atur ya. Kita bisa atur posisinya dengan auto range icon. Jadi dia otomatis tersusun sesuai dengan urutan nama. Seperti itu. Ya, sampai di tahapan ini proses instalasi dari Windows 10-nya sudah berhasil. Ya, kurang lebih seperti itu saja tahapan-tahapannya.
Kita bisa lihat di sini versi Windows-nya adalah Windows 10 Pro dengan versi 21H2 ya. Kemudian ini versi bitnya ya. Versi bitnya adalah 64 bit. Ya. Sampai di sini proses instalasi sudah selesai dan secara keseluruhan sebenarnya tidak memakan waktu yang sangat banyak. Ya kurang lebih 10 sampai 20 menit jikalau kita menggunakan SSD atau mungkin NVMe untuk penyimpanannya. Tapi kalau penyimpanannya masih menggunakan harddisk, kemungkinan 30 menit ke atas untuk proses instalasinya. Ya, mungkin sampai di sini dulu video kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.